Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan jangan lupa selalu semangat dalam belajar, walaupun di tengah pandemi seperti sekarang. Nah, alangkah lebih baik kita mulaikan dengan membaca doa agar tujuan pembelajaran kita dapat tercapai. Mari mengenal bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung adalah bangun 3 dimensi yang bagian-bagiannya ada memiliki bangun dengan sisi kelengkungan itu sendiri. Bagian yang pertama, bagian bangun ruang tabung. Tabung merupakan bangun ruang 3 dimensi yang memiliki tutup dan alas berbentuk lingkaran yang sejajar dan memiliki ukuran yang sama, serta tabung memiliki persegi panjang yang menyelimuti di sekelilingnya. Tahukah kamu apa saja unsur-unsur tabung? Bangun tabung jika kita buka akan berubah menjadi jaring-jaring tabung, di mana kita menemukan 2 buah lingkaran sebagai tutup atas dan tutup alas, di mana memiliki diameter dan jari-jari. Kemudian kita akan menemukan persegi panjang di mana sebagai selimut tabung yang memiliki tinggi dan disimbolkan dengan T. Itulah unsur-unsur dalam tabung. Selanjutnya, kita akan belajar tentang sifat-sifat tabung. Sifat-sifat tabung diantaranya, yang pertama, tabung memiliki 3 buah sisi, 2 sisi lingkaran, dan 1 sisi persegi panjang. Yang kedua, tabung tidak memiliki diagonal dan rusuk. Tabung juga tidak memiliki bidang diagonal dan diagonal bidang. Dan yang terakhir, tabung memiliki tutup atas dan tutup alas yang sejajar serta kongruen. Selanjutnya, kita belajar tentang luas permukaan tabung. Perlu diperhatikan bahwa tabung memiliki 2 sisi, tutup alas dan tutup atas, yang berbentuk lingkaran. Artinya, luas dari lingkaran sama dengan luas tutup atas dan luas alas tabung, yaitu sama dengan pi r kuadrat. Kemudian, satu sisi lainnya yaitu selimut tabung. Maka luas selimut tabung sama dengan luas persegi panjang, sama dengan panjang dikali lebar. Kemudian, kita tahu bahwa panjang dari selimut tabung sama dengan keliling dari alas, yaitu 2 pi r. Sedangkan lebarnya, lebar selimut tabung sama dengan tinggi dari tabung, yaitu T. Maka dapat kita simpulkan luas selimut tabung sama dengan 2 pi RT. Lalu bagaimana sih luas permukaan tabung? Artinya luas permukaan tabung sama dengan luas alas ditambah luas selimut ditambah luas tutup tabung, sama dengan pi r kuadrat ditambah 2 pi RT ditambah pi r kuadrat. Dengan pemfaktoran, maka didapat luas permukaan tabung sama dengan 2 pi r dikali r ditambah T. Untuk volume tabung, tabung sendiri bisa kita anggap sebagai bentuk prisma dengan alas lingkaran, dengan volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Lalu bagaimana dengan volume tabung? Volume tabung sama dengan luas alas lingkaran dikali tinggi, maka volume sama dengan pi r kuadrat dikali T dengan menggunakan jari-jari. Lalu bagaimana jika volume tabung menggunakan diameter? Maka volume tabung sama dengan 1/4 pi dikali d kuadrat dikali T. Perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal bagian pertama. Diketahui sebuah tabung pada gambar berikut dengan jari-jari 3 cm dan tinggi 7 cm. Berapa luas permukaan tabung? Penyelesaiannya, luas permukaan tabung sama dengan
2πr dikali R ditambah T. Maka luas permukaan tabung sama dengan 2pi dikali 3 dikali 3 ditambah 7. Luas permukaan tabung sama dengan 2pi dikali 3 dikali 10. Luas permukaan tabung sama dengan 2pi dikali 30. Maka luas permukaan tabung sama dengan 60pi. Jadi luas permukaan tabung pada gambar berikut sama dengan 60 pi cm persegi. Ingat ya, apabila luas permukaan maka gunakan cm persegi. Kemudian kita bisa mengalihkan 60 dikali 22/7 atau 60 dikali 3,14 atau hanya menggunakan 60 pi cm persegi saja. Contoh bagian kedua, diketahui sebuah tabung seperti gambar berikut memiliki jari-jari 2 cm dan tinggi 6 cm. Lalu, berapakah volume tabung tersebut? Penyelesaian, volume tabung sama dengan pi R kuadrat dikali T. Volume tabung sama dengan pi dikali 2/2 dikali 6. Volume tabung sama dengan pi dikali 4 dikali 6. Maka volume tabung sama dengan 24 pi cm kubik. Ingat ya bahwa penggunaan kubik untuk volume dan luas permukaan menggunakan pangkat persegi. Jadi volume tabung pada contoh 2 sama dengan 24 pi cm kubik. Selanjutnya, bangun ruang kerucut. Kerucut adalah bangun ruang 3 dimensi yang berbentuk limas istimewa dengan alas lingkaran dan selimut kerucut yang mempunyai irisan dari lingkaran tersebut yang berbentuk juring lingkaran. Kemudian, apa sih unsur-unsur kerucut? Adapun unsur-unsur kerucut, yang pertama, ada 2 sisi, yaitu sisi alas yang berbentuk lingkaran dan sisi lengkungan kerucut yang berbentuk selimut. Kemudian yang kedua, kerucut memiliki tinggi yang disimbolkan dengan T. Kemudian yang ketiga, kerucut memiliki jari-jari alas yang dimana alasnya berbentuk lingkaran. Kemudian yang terakhir, ada garis pelukis pada jaring-jaring kerucut itu sendiri apabila kita buka. Kemudian, bagaimana ya kita mengenal sifat kerucut? Yang pertama, memiliki 2 buah sisi di mana satu sisi berbentuk lingkaran dan satu sisi yaitu selimut. Kemudian, yang kedua, kerucut memiliki satu sudut dan tidak memiliki rusuk. Dan yang ketiga, tidak memiliki bidang diagonal dan diagonal bidang. Dan terakhir, kerucut memiliki jaring-jaring, diantaranya satu buah selimut yang menggambarkan juring lingkaran dan satu buah lingkaran. Tentang luas kerucut. Bangun ruang kerucut jika dibuka akan menghasilkan jaring-jaring kerucut, di mana berbentuk satu lingkaran dan juring lingkaran. Maka, luas permukaan kerucut sama dengan luas alas ditambah luas selimut, di mana luas alasnya yang berbentuk lingkaran sama dengan pi R kuadrat dan luas selimutnya sama dengan pi RS. Mengapa demikian? Garis pelukis atau yang biasa disebut apotema yang disimbolkan dengan S sama dengan akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Perlu dicatat ya. Selanjutnya, volume kerucut. Volume kerucut sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Tentu, anak-anak sudah pasti tahu ya bagaimana luas alas lingkaran. Luas alas lingkaran sama dengan pi R kuadrat. Maka, volume kerucut sama dengan 1/3 dikali pi R kuadrat dikali tinggi jika menggunakan jari-jari. Lalu, bagaimana ya jika menggunakan diameter? Maka, rumusnya menjadi volume kerucut sama dengan 1/12
dikali Pi D kuadrat dikali T. Masih tetap semangat ya untuk belajar. Jadi, ayo kita perhatikan contoh dari soal kerucut. Sebuah kerucut mempunyai ganjal seluas 176 cm persegi. Tentukanlah volume kerucut tersebut jika tingginya sama dengan 18 cm. Penyelesaian. Volume kerucut sama dengan 1/3 Pi R kuadrat dikali tinggi. Kita tahu bahwa di soal hanya menyebutkan luas ganjal, yaitu 176 cm persegi. Maka, kita akan modifikasi rumus volume kerucut. Maka jadinya volume kerucut sama dengan 1/3 dikali luas alas atau luas ganjal dikali tinggi. Volume kerucut sama dengan 1/3 dikali 176 dikali 18. Menghasilkan volume kerucut sama dengan 1056 cm3. Alhamdulillah, materi kita sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami dan dicermati. Dan Ibu perhatikan kalian masih tetap semangat dalam belajar. Ingat ya, bahwa materi-materi yang ditampilkan adalah sebagai bahan pelajaran. Nah, Ibu juga menyematkan PDF-nya untuk bisa dirangkum dan dipelajari kembali nantinya. Kemudian, Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi anak-anak Ibu yang luar biasa. Dan Ibu cukupkan. Akhir wal kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.